Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andin Wibowo Wicaksono, NIM 2207016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunitas dan pemikirannya. Untuk materi yang pertama yaitu proses pembentukan pemikiran komunitas. Dalam proses pembentukan pemikiran komunitas, terjadi beberapa proses yang dapat terjadi dalam pembentukan pemikiran tersebut. Yang pertama yaitu interaksi sosial dan pertukaran ide. Interaksi sosial merupakan fondasi utama dalam pembentukan pemikiran di dalam komunitas. Melalui interaksi, anggota komunitas saling bertukar ide, perspektif, dan pengalaman yang mempengaruhi pandangan dan sikap mereka terhadap isu tertentu. Komunitas berkembang melalui proses pertukaran pengetahuan dan informasi di mana anggota komunitas belajar dari satu sama lain. Proses ini memungkinkan terjadinya pengembangan pola pikir yang lebih kaya dan beragam, serta penciptaan solusi kolaboratif untuk masalah yang dihadapi komunitas. Yang kedua yaitu pembentukan norma dan nilai bersama. Norma dan nilai bersama adalah aturan yang disepakati oleh anggota komunitas. Tujuannya untuk mengatur interaksi sosial dan memastikan adanya keharmonisan dalam komunitas. Norma ini terbentuk dari hasil interaksi antar individu yang terus-menerus. Nilai dan norma tersebut menjadi panduan bagi anggota komunitas untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok. Ketika anggota berbagi nilai yang sama, ini memperkuat rasa keterikatan dan identitas kolektif. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi anggota baru. Sosialisasi adalah proses di mana anggota baru belajar dan beradaptasi dengan norma, nilai, dan budaya komunitas. Anggota baru diperkenalkan dengan struktur komunitas, peran mereka di dalamnya, dan bagaimana mereka diharapkan untuk berinteraksi dengan anggota lain. Proses ini sangat penting untuk menjaga kontinuitas komunitas, karena anggota baru membawa perspektif segar namun tetap harus menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ada. Yang keempat yaitu adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Komunitas bukanlah entitas yang statis, melainkan harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara sosial, ekonomi, maupun teknologi. Ketika terjadi perubahan di luar komunitas, seperti kemajuan teknologi atau perubahan regulasi, pemikiran dan struktur komunitas pun harus disesuaikan. Adaptasi ini dilakukan dengan melalui diskusi internal dan pengambilan keputusan yang kolektif, yang memungkinkan komunitas untuk terus relevan dan berfungsi dengan baik di tengah perubahan. Kemudian poin yang terakhir adalah resolusi konflik internal. Setiap komunitas pasti menghadapi konflik internal, baik yang muncul dari perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai di antara anggotanya. Penting bagi komunitas untuk memiliki mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan konflik tersebut, agar tidak mengganggu solidaritas dan tujuan bersama. Resolusi konflik bisa dilakukan melalui mediasi, diskusi terbuka, atau kompromi. Proses ini membantu komunitas berkembang lebih kuat dengan mengelola perbedaan secara konstruktif. Kemudian sebab selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran komunitas. Nah, dalam perkembangan pemikiran komunitas itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Menurut Sarwono itu ada 5 faktor kunci yang berperan penting dalam proses ini. Yang pertama yaitu kepemimpinan dalam komunitas. Kepemimpinan dalam komunitas adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran. Karena pemimpin yang efektif tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi anggota untuk terus berpikir kritis dan inovatif. Kemudian mereka juga menciptakan lingkungan yang mendorong untuk pertukaran ide dan memfasilitasi diskusi yang produktif. Kemudian struktur organisasi komunitas. Struktur organisasi komunitas ini juga memainkan peran yang penting dalam membentuk alur komunikasi dalam komunitas. Struktur yang terlalu hierarkis dapat menghambat aliran ide dari bawah ke atas. Sementara struktur yang lebih datar cenderung mendorong partisipasi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan kelompok kerja atau tim khusus dalam struktur organisasi dapat
memfokuskan upaya pengembangan pemikiran pada area-area tertentu yang membutuhkan perhatian lebih. Struktur yang fleksibel dan responsif juga memiliki pengaruh terhadap kebutuhan komunitas yang akan lebih efektif dan mendukung perkembangan pemikiran yang dinamis. Yang ketiga yaitu akses terhadap informasi dan sumber daya. Akses terhadap informasi dan sumber daya merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Di era digital ini, ketersediaan informasi melalui berbagai media seperti internet, database ilmiah, membuka pintu bagi eksplorasi pengetahuan yang lebih luas. Selain itu, adanya peluang untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan kapasitas berpikir anggota. Sumber daya finansial juga berperan penting, terutama dalam mendukung penelitian dan pengembangan ide-ide baru yang mungkin membutuhkan investasi yang signifikan. Kemudian yang keempat yaitu interaksi dengan komunitas atau kelompok lain. Nah, interaksi dengan komunitas atau kelompok lain ini membuka peluang bagi pertukaran ide dan pandangan baru. Nah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang tidak mungkin dicapai jika bekerja secara terisolasi. Kemudian yang kelima, perubahan sosial dan teknologi. Nah, dinamika perubahan sosial seringkali menciptakan tantangan baru yang memerlukan solusi yang inovatif. Sementara itu, kemajuan teknologi membuka cara baru dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan berkolaborasi. Kemampuan komunitas untuk beradaptasi ini sangat penting dalam mendorong fleksibilitas berpikir dan kreativitas, karena komunitas yang mampu memanfaatkan teknologi baru secara efektif dan merespon perubahan sosial dengan cepat cenderung lebih unggul dalam mengembangkan pemikiran yang relevan dan progresif. Baik, subbab yang berikutnya yaitu pengaruh komunitas terhadap pola pikir individu. Nah, komunitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir individu melalui berbagai mekanisme psikologis dan sosial. Menurut Sarwono, beberapa mekanisme utama yang berperan dalam proses tersebut diantaranya adalah yang pertama, konformitas sosial, yaitu mekanisme penting dalam pembentukan pola pikir individu dalam konteks komunitas. Individu lebih cenderung menyesuaikan pikiran, sikap, dan perilaku mereka dengan norma-norma yang berlaku dalam komunitas. Hal ini terjadi karena keinginan untuk diterima dan menghindari penolakan sosial. Yang kedua yaitu pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial ini juga memainkan peran krusial dalam membentuk pola pikir individu dalam komunitas. Melalui pengamatan dan interaksi dengan anggota komunitas, individu mempelajari cara berpikir, nilai-nilai, dan perilaku yang dianggap sesuai atau diharapkan dalam komunitas tersebut. Yang ketiga yaitu kemudian selanjutnya adalah penguatan perilaku dan ide. Penguatan perilaku dan ide ini juga berkontribusi dalam pembentukan pola pikir individu. Komunitas yang cenderung memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap ide-ide atau perilaku yang sesuai dengan nilai komunitas akan membentuk pola pikir individu yang sejalan dengan nilai komunitas. Kemudian poin yang keempat yaitu pembentukan identitas sosial. Nah, melalui keanggotaan dalam suatu komunitas, individu mengembangkan rasa identitas yang terkait dengan kelompok tersebut. Identitas ini kemudian mempengaruhi cara individu memandang diri sendiri atau dunia sekitarnya, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pembentukan opini. Yang terakhir atau yang kelima yaitu dukungan emosional dan validasi. Dukungan emosional dan validasi yang diberikan oleh komunitas memiliki dampak terhadap pola pikir individu. Komunitas menyediakan lingkungan di mana individu dapat diterima, dipahami, dan didukung, dapat memperkuat keyakinan dan ide-ide tertentu. Sementara kurangnya validasi dapat menyebabkan individu mempertanyakan atau bahkan mengubah pemikirannya.
Nah, selanjutnya yaitu proses pertukaran ide dalam komunitas. Nah, dalam setiap komunitas itu terjadi pertukaran ide yang kompleks dan dinamis yang membentuk inti dari perkembangan kolektif komunitas tersebut. Nah, beberapa bentuk atau proses pertukaran ide dalam komunitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada komunikasi formal dan informal. Yang kedua, diskusi dan debat internal. Yang ketiga, sharing pengalaman dan pengetahuan. Yang keempat, kolaborasi dalam proyek atau kegiatan. Yang kelima, pengambilan keputusan kolektif. Nah, yang pertama, komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal itu lebih menyediakan platform terstruktur untuk berbagi ide, sementara untuk yang informal itu lebih mendorong kreativitas. Nah, keseimbangan keduanya itu penting untuk memastikan aliran informasi yang efektif dan inovatif dalam komunitas tersebut. Yang kedua bisa dilakukan dengan diskusi dan debat internal. Nah, diskusi dan debat ini membantu menguji asumsi, eksplorasi perspektif baru, dan memperdalam pemahaman. Proses ini mendorong pemikiran kritis dan inovasi serta membantu mencapai konsensus. Yang ketiga, sharing pengalaman dan pengetahuan. Berbagi pengalaman akan memperkaya pemahaman kolektif. Komunitas perlu menciptakan lingkungan yang menghargai kontribusi pengetahuan dari seluruh anggota komunitas. Yang keempat, kolaborasi dalam proyek atau kegiatan. Nah, kolaborasi ini memberikan kesempatan anggota komunitas untuk berbagi dan menerapkan ide dalam konteks nyata, menghasilkan inovasi, dan memperkuat hubungan serta kohesi dalam komunitas. Yang kelima, pengambilan keputusan kolektif. Pengambilan keputusan kolektif ini akan menyatukan berbagai sudut pandang baru untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilannya bergantung pada kualitas informasi, keterbukaan, dan kemampuan mengelola perbedaan pendapat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.